Bahwa disinyalir atau kuat dugaan bahwa kasus Tom Lembong ini ada muatan politisnya nggak? Sangat banyak muatan politis di situ daripada muatan politik hukumnya. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat Tom Lembong ini dijadikan tersangka karena dia menjadi bagian di masa lalu di timnya Anies Caimin ya? Apakah kira-kira ada dugaan ke sana tuh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, penangkapan Thomas Lembong ternyata masih hangat ya untuk dibicarakan di berbagai media. Salah satunya adalah di podcast Abraham Samad, yaitu mantan ketua KPK, yang pada kali ini beliau mengobrol dengan Bapak Jenderal Ogro Seno, seorang polisi berpangkat bintang 3. Di mana di sini mereka berbicara tentang kasus Tom Lembong yang beberapa waktu yang lalu ditahan oleh pihak Jagung. Nah, pada sesi ini, pada topik ini, Bung Abraham Samad mengatakan apakah ada unsur politis dalam penangkapan Thomas Lembong? Nah, berikut jawabannya dari Pak Ogro Seno. Bahwa disinyalir atau kuat dugaan bahwa kasus Tom Lembong ini ada muatan politisnya nggak? Sangat banyak muatan politis di situ daripada muatan politik hukumnya. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat Tom Lembong ini dijadikan tersangka karena dia menjadi bagian di masa lalu di timnya Anies Caimin ya? Apakah kira-kira ada dugaan ke sana tuh, Pak? Banyak indikasi seperti itu yang orang diucapkan itu tidak ada salahnya. Jadi orang menganalisa penangkapan Pak Tom Lembong ini ya, yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat hukum, pengamat masalah sosial, itu tidak ada salahnya di situ. Jadi ya kalau menurut saya jaksa nggak usah marah kalau dikritik, itu kan wajar, biasa lah. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berubah, tidur saja di rumah kan gitu aja. Dan ada yang menarik lagi Pak Ugro, kalau kita lihat ini kan kasus yang dikenakan Tom Lembong ini kasus yang jauh sekali ke belakang kan kalau kita lihat tentang waktunya ya. Sekarang kan tahun 2024, kalau nggak salah kasus ini di tahun 2015 ya. Kalau kita lihat setiap Menteri Perdagangan itu kan selalu mengeluarkan kebijakan impor gula. Sama betul ya. Dan kalau kita membanding-bandingkan di zamannya Tom Lembong, mungkin ini impornya kuotanya agak sedikit dibandingkan menteri-menteri lainnya. Oke, itu yang pertama kegennya. Kemudian yang kedua, kalau memang kejaksaan mau konsisten, kenapa dia nggak memeriksa misalnya ya menteri-menteri perdagangan yang lain, yang misalnya sebenarnya rentang waktunya agak dekat nih dengan tahun sekarang ini 2024. Kenapa dia harus jauh melintir ke belakang jauh kan? Ataupun kalau misalnya dia tetap ingin memeriksa Tom Lembong yang jauh ke belakang, kenapa dia nggak memeriksa juga yang tahun-tahun setelah Tom Lembong ya? Itu kan ada beberapa menteri setelah Tom. Kira-kira apakah ini semakin memperlihatkan kita dan meyakinkan kita Pak Ugro bahwa memang kejaksaan ini ada masalah sebenarnya dalam memeriksa Tom Lembong? Ya, jadi saya membacanya di sini, jaksa kalau berperan sebagai pengacara negara, dia harusnya melihat sistem tentang impor masalah gula rafinasi ini di Kementerian Perdagangan. Jadi melihat secara utuh semua yang dilakukan oleh para menteri di situ. Kalau itu sistemnya ada yang salah, diperbaiki. Dia sarankan kepada presiden sebagai pengacara negara dengan memberikan legal opinion. Kalau jaksa cenderung hanya ingin nangkep proses tidak tuntas, itu menurut saya ini ada indikasi saya pribadi ya. Ya mungkin suatu saat kalau hukum acara pidana itu atau KUHP itu diamandemen, kalau rekan-rekan saya yang di polisi tidak waspada di situ, saya yakin suatu saat Polri hanya jadi penyidik KUHP. Jadi penyidik di luar KUHP adalah kejaksaan. Ini makanya saya harap Kortas Tipikor yang dibentuk oleh Kapolri dan Presiden segera laksanakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang besar dan lebih profesional daripada jaksa. Itu pesan saya seperti itu. Jadi menurut Pak Ugro, kalau kita melihat kasus Tom Lembong ini di tahun 2019 dan kemudian kita bandingkan dengan tahun-tahun setelahnya yang juga dijabat oleh Menteri Perdagangan lain, ini semakin memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya kasus ini
tidak equality before the law ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, praduga tak bersalah juga tidak digunakan, persamaan di depan hukum tidak sama. Kalau memang mau, ya diperiksa semua menterinya, dipanggil dulu aja, nggak usah dipasang rompi merah atau oranye kemudian diborgol. Jadi biar ini suatu pembinaan dalam suatu sistem supaya tidak merugikan keuangan negara ke depan nanti. Jadi banyak edukasi nih. Nah, jadi semua menteri dipanggil bagaimana waktu mereka memberikan izin untuk impor tadi, mekanisme bagaimana. Kalau udah sama berarti ada pola yang salah, bukan yang dilakukan oleh satu menteri. Dan menteri kan ini bukan menteri yang sampai puluhan tahun, yang di bawahnya kan juga pasti stafnya memberikan saran di situ semuanya. Ini proses biasa dalam hal impor gula rafinasi menurut saya seperti itu. Dan ini kan kalau kita lihat Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan itu kan tidak lama juga, singkat ya, dibandingkan Menteri bulan nggak salah ya, dibandingkan dan menteri-menteri lain. Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa Tom Lembong, kenapa bukan Menteri Perdagangan lain yang lebih lama menjabat di Kementerian Perdagangan itu ya? Dan atau pertanyaan kemudian muncul, kenapa bukan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan impor itu jauh lebih besar ya kuotanya daripada zamannya Tom Lembong? Kira-kira seperti itu Pak Gure? Ya, mungkin kalau dilihat dari aspek politis, ya kan, ini kan Tom Lembong kan mendukung kemarin yang Pak Anies nih. Perubahan ya? Iya, perubahan. Jadi Pak Tom Lembong ini kan menurut saya juga termasuk orang pintar di situ. Dia banyak bicara, ingin mengungkapkan yang lebih besar dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum yang besar diungkap oleh Pak Tom Lembong dikunci dulu di sini supaya nggak banyak bicara kira-kira gitu. Jadi menurut Pak Ugro, ini kemungkinan besar ada skenario bahwa Tom Lembong ingin dibungkam ya, kira-kira seperti itu ya? Ya menurut saya alat buktinya saja mana yang signifikan bahwa itu perbuatan korupsi. Keuangan negara nggak ada, aliran dana tidak ada, hasil pemeriksaan BPK auditnya juga tidak ada, saksi-saksi dari kementerian-kementerian sebelum atau sesudahnya mungkin juga perlu diperiksa, kemudian Menko Equin diperiksa, tadi saya katakan Bea Cukai juga tidak diperiksa, mungkin di pelabuhan udara, bandar udara juga belum diperiksa. Barang itu masuk lewat mana kan di situ? Kapal yang angkut, kemudian dari Thailand atau dari mana mungkin gulanya periksa berangkat ke sana jaksanya. Ada nggak jaksa yang bertindak seperti itu? Harusnya seperti itu kalau memang jaksa mengungkap dugaan korupsi kaitan dengan gula rafinasi seperti itu. Ya itulah tadi obrolan singkat ya antara Pak Ogroseno dan juga Pak Abraham Samad, di mana kedua orang ini, sosok ini bukan orang sembarangan ya. Pak Abraham Samad adalah mantan ketua KPK dan Pak Ogroseno adalah seorang jenderal bintang 3. Jadi bisa dikatakan ya obrolan ini sangat menarik dan tentu saja berdasarkan hukum disertai pengalaman mereka berdua. Nah di sini yang cukup mengejutkannya adalah Pak Ogroseno menyebutkan kalau ada indikasi kuat kalau Tom Lembong ini memang sengaja ditahan untuk dibungkam agar tidak ada kasus-kasus yang lebih besar lainnya yang diutarakan oleh Tom Lembong ini. Sehingga masyarakat tentu saja menjadi khawatir, bisa saja lawan-lawan politik dari pemerintah sebelumnya ini itu sengaja untuk tidak bisa bicara banyak karena mungkin ada suatu kekhawatiran yang akan terjadi oleh mereka. Nah jadi analisa dari Jenderal Bintang 3 ini Pak Ogroseno itu saja bukan sesuatu hal yang membual atau sekedar omong kosong ya, tapi memang menurut beliau ada indikasi atau ada sesuatu yang memang ya bisa dikatakan jahat lah yang terjadi atas penangkapan dari Tom Lembong. Ya itulah tadi analisa atau bukan sesuatu yang menyudutkan ya, tapi ini adalah analisa di mana semua orang bisa bicara, Anda juga bisa bicara, semua pun bisa bicara, tapi tentu saja nilai hasil pembicaraan itulah yang akan dinilai oleh masyarakat luas, apakah bisa dipegang kata-katanya atau hanya sekedar ucapan keluar angin saja gitu, tidak ada artinya. Nah gimana menurut rekan semua, apakah sependapat dengan Pak Ogroseno? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan project sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.